Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Raditya Hermawan. Saya akan mempresentasikan apa itu masyarakat dan pemberdayaan. Sejatinya masyarakat adalah suatu kesatuan yang hidup bersama, memiliki visi yang sama atau memiliki suatu kebudayaan yang sama. Dalam suatu masyarakat dapat saja terdiri dari beberapa masyarakat yang berukuran lebih kecil. Sebagai contoh, dalam masyarakat Kabupaten Sumedang terdapat masyarakat perguruan tinggi, masyarakat pedagang, masyarakat petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Dalam pemberdayaan masyarakat tentu ada masyarakat yang diberdayakan, dan seperti apa pemberdayaannya itu tergantung dengan apa yang masyarakat itu butuhkan. Dalam artian pihak pemberdaya tidak bisa melakukan pemberdayaan sesuka hatinya, sekehendak dirinya, melainkan harus dengan sinergitas dengan pihak yang diberdayakan. Singkatnya, pemberdayaan dan yang diberdayakan memiliki status seperti kerjasama, bukan sebagaimana orang yang meminta-minta dan berderpa. Bisa dikatakan demikian bahwa pemberdayaan tidaklah seperti pengemis dan penderma, melainkan sebagai suatu kerjasama. Apa yang terjadi secara umum, yaitu yakni bagaimana pemberdayaan masyarakat Selam area yang mana banyak dari mereka tidak berpendidikan tinggi, dan dari sini apakah bisa dilakukan pemberdayaan sebagaimana pemberdaya sedang berbicara dengan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi? Tentu saja tidak. Dalam hal ini perlu diakui bahwa pemberdayaan tidaklah bisa berlangsung dalam waktu yang singkat. Beberapa pemberdayaan bisa berlangsung selama beberapa tahun, namun dalam durasi apapun itu setidaknya ada tiga hal yang menjadi pakem utama, yaitu adalah saling tahu pemberdaya ini siapa, yang diberdaya ini siapa, saling mengenal. Kedua, saling paham apa tujuan dari pemberdayaan ini, dan ketiga adalah saling menjaga komitmen dari pemberdayaan ini sendiri. Dalam pemberdayaan yang telah saya lakukan terakhir di Ciburu Hilir, pemberdayaan yang
yang berlangsung, yakni mengenai pemilahan atau pengolahan sampah dan pengelolaan sampah itu sendiri, atau apa yang membuat para pemberdaya itu mencetuskan ide itu, yaitu setelah suatu pembicaraan yang luas dengan yang diberdayakan gitu. Diberdayakan atau setidak-tidaknya perwakilan dari siapa yang diberdayakan itu, setidaknya sekali. Dalam hal ini adalah pemerintahan desa. Dalam pembahasan pemberdayaan di Ciberhilir itu, ya, saya sendiri berada di posisi di mana saya sendiri tidak bisa seenaknya melakukan pemberdayaan, tidak bisa sebagaimana saya, melainkan dengan diskusi panjang atau diskusi yang luas itu dengan pihak desa. Nah, setelah itu apa yang membuat kami semakin yakin dengan itu, yaitu dengan pengambilan sampel kepada partisipan tentu saja. Apakah dengan kualitatif atau dengan kuantitatif, barang tentu itu bisa disesuaikan dengan lapangan penelitian itu sendiri. Namun dalam yang saya pegang atau bersama kawan-kawan saya, itu boleh saya katakan sebagai campuran ya, dengan pengambilan sampel secara kuantitatif, namun ada saja wawancara yang nampak seperti kualitatif. Dan setelah perhitungan hasil penelitian itu, barang tentu kami telah menentukan bagaimana pemberdayaan akan dilakukan, yaitu berdasarkan bagaimana keinginan warga itu sendiri, ya. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.